viral gitu ya. Ah, Gara-gara itu viral tuh ya. Gara-gara ST ya Pak Dokter. Iya, gara-gara ST ya. ya, Benar juga, mulut Bang, mau izin harimau Bang. mah benar itu. Boleh kalau berkenan Bang Mawan selaku kuasa hukum boleh menceritakan untuk kronologinya jadi biar kita dapat untuk konstruksi hukum atau kerangka hukumnya. Iya, iya. ya, silakan Bang Mawan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal ya kawan-kawan sekalian, bapak-bapak, bung. Oke, sepintas saja ya karena waktunya singkat. Jadi saya mulai menangani perkara ini itu pada saat pelimpahan tahap 2 dari kepolisian penyidik ke pihak kejaksaan. Jadi karena ini peradilan anak itu prosesnya cepat. Itu di penyidik proses 15 hari, di kejaksaan 10 hari, kemudian masuk ke pengadilan. Jadi saya sudah di tahap limpahan tahap 2. Nah, jadi yang perlu saya sampaikan, pada saat saya menangani perkara ini, itu dari pihak keluarga korban dan tidak semerta-merta saya investigasi, kan dari apa yang saya dapatkan bahwa ternyata 4 orang anak ini itu tidak bersalah dan mereka bukan pelaku. Itu keempat anak ini itu ditahan pada waktu proses penyidikan, itu 1 orang ditahan, 3 orang itu dititipkan di LPKS. Jadi mereka itu dari di muka persidangan, mereka pada saat penyidikan memang mereka mengaku karena mereka terpaksa, karena mereka itu mengalami kekerasan. Itu diungkapkan di muka sidang. Nah, dan pada waktu terhitung sejak mereka ditangkap dan sampai saat mereka artinya di BAP itu ada spare waktu, itu mereka tidak ada yang mendampingi. Padahal mereka semua umur 12, 13 dan paling besar itu ada sekitar umur 16. Ya. Nah, jadi mereka itu seharusnya kalau perlindungan anak mereka semua harus didampingi baik oleh orang tua ataupun pihak yang memang berwenang. Nah, jadi proses pemeriksaan mereka ditangkap, mereka mengaku itu menurut mereka itu mereka mengarang-arang saja dan karena mereka takut dan mereka mengalami kekerasan. Nah, di muka persidangan mereka itu kemudian menceritakan hal yang sebenarnya bahwa mereka bukan pelaku. Nah, dan di dalam persidangan itu dakwaan jaksa ternyata tidak bisa dibuktikan. Dakwaan jaksa itu mereka didakwa keempat orang anak ini peristiwanya itu terjadi pada saat mereka menonton kuda kepang. Nah, sudah mereka nonton kuda kepang bertemu dengan korban pukul 13.50 mereka berangkat menuju ke TKP pertama. Pukul 14 mereka korban itu dibekap oleh orang anak 4 ini. Kemudian 14 itu 00 korban kehilangan nyawa baru dilakukan perkosaan oleh 4 orang anak ini. Kemudian korban dibuang di TKP kedua diperkosa kembali. Selesai peristiwa menurut dakwaan jaksa dari pukul 13.50 sampai pukul 14.45. Itu dakwaan uraian jaksa. Ternyata di muka persidangan terbukti keempat anak ini pada pukul-pukul tersebut ada di lokasi kuda kepang. Dan sudah disaksikan, ada saksi yang menyaksikan mereka pada saat pukul 2 sampai pukul setengah 3 tersebut ada di kuda kepang. Pada yang 3 orang anak itu juga kita hadirkan saksi ada juga di kuda kepang. Nah, tetapi menurut keterangan salah satu saksi dari pihak jaksa penuntut umum sendiri, itu yang perempuan, saksi N, itu yang menyatakan saksi kunci bahwa bertemu di kuda kepang dengan salah satu tersangka, kemudian tersangka pergi dengan korban, itu di muka persidangan dia menyampaikan bahwa bertemu itu pukul 2:30 lewat. Nah, sedangkan dakwaan jaksa itu pukul 2 sudah kehilangan nyawa. Di situ saja sudah sangat bertentangan. Jadi tidak ada bukti sama sekali. Hasil otopsi korban tidak ada sidik jari para 4 orang anak ini. Tidak ada DNA sperma. Kemudian luka-luka yang didapat di situ bahwa ada luka lebam di dagu. Berarti ada pukulan benda tumpul di dagu. Ada luka cekikan di leher. Padahal dakwaan mereka dibekap.
Nah, yang jadi pertanyaan kami di muka sidang juga sudah kami sampaikan, siapa yang melakukan pemukulan, siapa yang melakukan luka di leher ke korban itu. Itu dari hasil visum. Itu yang terjadi. Jadi di apa namanya muka persidangan tidak ada bukti sama sekali. Nah, jadi ini yang artinya menjadi kejanggalan lah bagi kami. Ternyata putusan pengadilan tetap mereka dihukum, anak yang satu dihukum 10 tahun kurungan, sedangkan yang 3 orang anaknya dihukum 1 tahun pendidikan di LPKS. Bagi kami sangat ringan hukuman. 1 tahun tanpa ditahan pendidikan LPKS untuk 3 orang anak itu kalau memang mereka pelaku hukum seberat-beratnya. Nah, di sini sudah kelihatan keraguan dan kami sudah banding. Proses banding di pengadilan tinggi, pertimbangan pengadilan negeri diambil alih oleh PT sehingga tetap dikuatkan. Nah, sekarang dalam proses kasasi, masih di Mahkamah Agung. Nah, sedangkan di dalam putusan itu ternyata ini dapat juga kejanggalan lagi. Keterangan-keterangan saksi itu yang diterangkan di muka persidangan ternyata dimasukkan di dalam putusan itu tidak full. Artinya keterangan-keterangan yang meringankan daripada mereka dan membuktikan mereka itu tidak bersalah tidak dimasukkan. Seperti contoh, ada keterangan saksi yang sudah kami hadirkan yang menyatakan menerangkan pada pukul 2 sampai dengan setengah 3 tersebut, 2 orang anak itu bertemu dengan 2 orang anak saksi, bertemu dengan 3 orang anak yang diduga pelaku tersebut. Mereka sempat ngobrol, minum es bersama-sama. Jadi yang membunuh pada waktu pukul 2 sampai setengah 3 di lokasi berbeda itu siapa? Itu satu. Sedangkan yang anak satunya lagi pada pukul 2 sampai setengah 3 itu nonton di kuda lumping, beli rokok dengan 5 orang anak. Itu sudah kami hadirkan juga. Bahkan saksi yang dihadirkan jaksa sendiri menerangkan benar pada pukul tersebut mereka sempat beli rokok, nonton bersama-sama. Nah ini bagi kami sangat janggal. Nah, tetapi itulah yang terjadi. Ini singkat saja. Nanti kalau ada hal-hal mungkin yang ingin ditanyakan saya perjelas. Karena kronologisnya kalau mau diceritakan sangat panjang tentu akan menghabiskan waktu. Nah itu mungkin sepintas yang perlu kami sampaikan. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan dipersilakan. Lanjut, Bung. Oke. Kamawan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebentar ya, Bang Eksekutor. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bang Advokat. Pak Mariadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sehat selalu, barokah. Tentunya sehat. Ya, kita lanjutkan kepada Bang Eksekutor. Silakan Bang Eksekutor. Yang mau Bang Mawan, bertanya. izin Kak Mawan. Ini yang megang perkaranya siapa Kak? Polrestabes Palembang atau mana Kak? Polrestabes. Polrestabes ya. Jadi kakak masuk pas tahap 2 ya kak. Di penyidikan sama tahap 1 pelimpahan kakak tidak megang. Maksudnya itu tidak bisa. Karena anak di bawah umur itu sudah ada jurisprudensi. Kalau tidak didampingi dan ancamannya di atas 5 tahun tuh dianggap batal demi hukum kak. Itu yang disayangkan. Jadi gini ya. Pada waktu sebelum dilimpahkan itu aku cerita sedikit. Jadi pertama setelah kejadian itu pihak penyidik itu mengamankanlah orang terdekat dari korban yaitu saksi N perempuan tadi karena ini dekat dengan korban. Ditanya si saksi N ini pada 1 hari setelah kejadian itulah menyebutkanlah terdakwa anak I sebagai orang yang mau dekat dengan korban. Nah, terdakwa anak I ini yang dihukum 10 tahun ini yang diancam pidana mati kemarin ini ditangkap. Setelah ditangkap, kemudian diperiksa. Nah ini yang tidak didampingi, ditekan. Nah, karena ini menyebutlah ada 3 orang anak, 3 orang anak yang saat itu nonton bersama-sama dengan terdakwa ini. Nah 3 orang anak ini kemudian diperiksa oleh penyidik. Nah, ketiga-tiganya kemudian ya mungkin strategi penyidik. Jadi ketiganya tidak ada yang mengaku bahwa mereka terlibat segala macam. Ini bukan 3 pelaku yang ini ya, 3 orang saksi ini.
Mereka dituduh bahwa mereka ini yang satu orang saksi, saksi A itu kemudian menjelaskan karena dia merasa kesal ditanya oleh penyidik, kamu ngakulah bahwa kamu pelakunya, kamu otak pelakunya. Si terdakwa ini itu sudah nyebut kamu segala macam karena kesal dengan I tadi dan takut karena melihat temannya itu ada yang mengalami kekerasan, sehingga si saksi A ini menyebut bahwa Pak, bukan saya pelakunya. Yang melakukannya itu ya si I. Dari mana kamu tahu? Karena waktu ketemu dengan saya dia bilang habis melakukan pemerkosaan. Nah, berdasarkan keterangan saksi A ini, penyidik kemudian lebih meyakini lagi, wah ini benar si terdakwa ini. Terdakwa I kemudian dipres lagi, yang 3 ini kemudian lepas. Saksi I dipres lagi, saksi terdakwa ini menyebutlah 3 orang anak yang ikut bersalah masuk ini sekarang. Yang barengan mereka juga nonton. 3 orang anak ini diambil, diperiksa tanpa didampingi karena umur 12-13 tahun, tanpa didampingi segala macam, ketakutan, mereka ini segala macam, ada juga kekerasan, ya mereka iya saja ya, artinya ngaku-ngaku ya ini itu ceritanya. Nah, setelah rekonstruksi, ini baru ketahuan, ini belum saya nangani. Setelah rekonstruksi, kemudian salah satu orang tua ini Pak Dedi nih orang tuanya yang bertanya kepada orang tua saksi A tadi, benar anak kamu itu dengar cerita katanya terdakwa itu habis memperkosa. Benar menurut orang tua saksi A ini. Orang tua saksi A kemudian penasaran, bertanyalah kembali dengan saksi A itu. Saksi A benar tidak bahwa kamu itu dapat cerita katanya habis memperkosa, itu kan viral di medsos bahwa terdakwa I dengan bangganya bercerita. Nah itu. Nah, kemudian saksi A ini setelah ditanya orang tuanya menangis menyatakan bahwa itu hanya omongannya saja karena dia kesal dituduh dia pelakunya oleh terdakwa I menurut polisi. Nah, karena kesal dan takut tadi dia menyebutlah bahwa yang itu tidak benar. Makanya setelah dari situ kemudian orang tua salah satu pelaku baru menemuin saya, minta bantu bahwa saya panggil saksi A ini. Saksi A itu di dalam BAP menyebut seperti itu. Nah, setelah saya tanya bahwa benar Pak, tidak ada. Ia cerita seperti itu. Itu hanya karangan saya saja karena saya kesal sama terdakwa itu dan saya takut. Benar seperti itu, benar. Saya selidiki lagi saksi-saksi yang lain. Memang 99% mereka orang 4 ini tidak bersalah, baru saya mau menangani perkara ini. Nah, setelah saya mendapat kuasa, saya datangilah penyidik pada saat itu sudah pelimpahan tahap 2. Saya datang ke jaksa, memang sudah dilimpahkan. Nah, itulah terjadi proses. Sudah saya sampaikan, tapi sudah proses P21 sudah jalan semua. Nah, mereka pada waktu BAP memang ada ditandatangani oleh biasa kan ada pengacara yang ditunjuk oleh pihak kepolisian. Nah, atas nama saja, tapi memang tidak didampingi, tapi BAP ditandatangani. Orang tuanya juga pada contoh ini terdakwa I ditangkap pukul 12 malam baru orang tuanya bisa bertemu, ikut nandatangani BAP. Dari pukul 2 sampai pukul 12 malam itu tidak ada yang mendampingi. Nah, itu yang terjadi. Cuma prosesnya kembali lagi saya sampaikan, proses peradilan anak ini bukan seperti peradilan umum. Bisa kita pra-peradilan dengan cepat. Ini cepat prosesnya. Sidangnya saja kami tiap hari dari pagi sampai pukul 9 malam, dari pagi sampai pukul 12 malam. Itu berjalan terus. Nah, jadi memang ruang waktu untuk melakukan upaya-upaya litigasi yang lain itu agak sulit karena kita terfokus pada waktu yang sangat cepat. Nah, itu cerita yang sebenarnya. Jadi saksi A tadi yang menyatakan mendengar cerita itu sudah mencabut. Dan di muka sidang sudah menyatakan bahwa yang benar memang tidak ada omongan dari terdakwa I bahwa dia bercerita itu hanya karangan dia saja. Jadi tidak ada bukti sama sekali. Saksi tidak ada, bukti forensik tidak ada, bukti surat tidak ada yang memberatkan mereka. Hanya didasarkan pada pengakuan mereka pada saat di BAP. Sehingga pada waktu proses persidangan, suasana persidangan sangat panas. Ini saya ceritakan saja. Bahkan salah satu staf saya, advokat juga diusir dari muka sidang. Karena ribut terus kami sidang. Kami sidang saling tunjuk, saling segak, ribut. Jadi kami juga saya sendiri sebagai pimpinan tim juga sudah ribut juga dengan majelis. Dengan jaksa ribut terus. Ya karena dari pihak kejaksaan, saya ada semua rekamannya. Dari A sampai Z saya ada rekamannya. Proses perjalanan sidang. Sewaktu-waktu akan saya buka. Ini yang terjadi.
Karena yang dikejar cuma pengakuan, sedangkan pengakuan tersebut didapat sebagaimana tadi batal demi hukum. Nah, cuma inilah yang saya juga sudah kemana-mana juga ya. Cuma saya bisa berjuang sampai di sini dan akan terus. Kalau ada kawan-kawan lain yang ikut bantu, alhamdulillah. Mungkin itu singkat. Silakan lanjut. Oke Kak, izin Kak. Sudah pernah dilakukan untuk buat pengaduan ke KAY belum Kak? Untuk pengawasan sidang terhadap majelis hakim baik di PN atau PT? Ya, jadi kalau KAY itu kita dari awal sudah koordinasi dengan KAY. Cuman KAY kan sifatnya dia berjalan dulu. Baru proses pengaduan. Jadi gini ya, jadi peradilan anak ini kan tertutup. Peradilan anak ini sidangnya tertutup. Itu jangankan kejadian dalam perkara persidangan, nama muka para terdakwa anak pun nggak boleh kita sebarkan. Ini ada ancaman contempt of the court. Nah, jadi ini memang kita harus hati-hati. Jadi kami juga harus hati-hati. Nah, tapi untuk ke pihak-pihak yang lain itu udah kita buat laporan ke jaksa sudah, ke perlindungan anak sudah. Nah, ke KAY mungkin ini kami sekarang lagi akan menyiapkan segala hal. Nah, mungkin kami akan laporkan. Lanjut. Oke, kita lanjutkan ke Bapak Nawawi. Apakah ada yang mau ditanyakan, Pak? Silakan, Pak. Bapak Nawawi. Di mute itu, Pak. Mau ngomong. Iya. Ya. Kalau sudah jadi kasus, apalagi sudah disidangkan seperti itu, saya kelihatannya nggak bisa ya untuk mengomentari gitu ya. Karena saya kalau sudah jadi kasus harus baca berkasnya gitu ya. Tetapi kalau hakim sudah memutus bersalah, apakah itu terbukti bersalah melakukan pembunuhan, apakah itu terbukti bersalah melakukan pemerkosaan, biasanya kedua tindak pidana itu kan harus semuanya dibuktikan ya, misalnya pembunuhan dan pemerkosaan. Nah itu ya paling tidak dua alat bukti yang kuat dan keyakinan hakim itu baru hakim bisa menyatakan seseorang itu bersalah atau tidak bersalah. Ini terlepas dari soal anak atau dewasa ya. Nah jadi tapi dalam putusan hakim itu sendiri, kalau saya meyakini ya, kalau misalnya hakim sudah memutus bersalah, biasanya dia sudah meyakini ada bukti gitu ya. Tetapi kalau untuk pemerkosaannya kan paling tidak harus ada bukti visum, ya kan? Hubungan antara visum itu, hasil visum itu dengan pelaku, ya itu kan harus ada pelaku, harus dibuktikan sebetulnya kalau untuk pemerkosaannya. Tapi tadi tidak diceritakan yang terbukti itu pembunuhannya, pemerkosaan itu apa. Makanya saya bilang sulit ya untuk mengomentari satu kasus itu kan bukan gampang. Itu kan harus ada berkas yang dibaca secara teliti. Nah, baru kita bisa mengomentari gitu ya. Nggak bisa secara umum. Kalau sudah kasus seperti ini harus hati-hati sekali. Dan kita kadang-kadang tidak bisa serta-merta, oh kalau ini salah itu salah. Enggak. Karena bagi saya kalau apalagi ini kan perkara anak seperti ini ya, biasanya hakim itu spesialis, jadi dia mempunyai sertifikat untuk hakim peradilan anak. Itu khusus, nggak bisa hakim umum. Jadi gitu ya, saya nggak bisa mengomentari secara lebih dalam karena ini kasus ya, harus baca berkas. Oke Pak, tadi saya lupa ngirim ke Bapak tadi. Ada berkasnya Pak. Baca gitu, enggak. Nanti saya kirim Pak ya. Jangan, udah pensiun gini, pensiun. Oh iya Pak, oke siap. Jadi saya yang ringan-ringan aja. Oke siap. Oke ya. Ya. Untuk Pak Mawan, ada saya sedikit pertanyaan. Alat buktinya apa aja itu Pak Mawan? Ya, jadi gini, makanya ini sangat janggal. Ini kayak rangkaian suaranya. Bentar ya. Nah, makanya ini sangat janggal. Jadi begini, tidak ada bukti sama sekali yang mendalilkan, yang menjadi dasar sehingga keempat anak itu dinyatakan terpidana, terdakwa bersalah. Ini yang jadi makanya saya sampaikan ke Pak Nawawi ya.
Itu salinan putusannya nanti saya PDF-kan. Putusan pengadilan negeri itu Pak, isinya hanya didasarkan pada fakta-fakta persidangan. Tapi faktanya apa? Nggak ada. Berdasarkan apa fakta itu nggak ada. Makanya saya mau tanya, dakwaan kan tentu kan putusan itu kan didasarkan pada dakwaan dan tuntutan. Jadi jaksa sudah mendakwa pukul 2 korban itu dibekap kehilangan nyawa baru diperkosa. Selesai pukul 14.45 itu dakwaan. Dengan dakwaan kombinasi 5. Tetapi yang akhirnya dituntut itu dakwaan pertama ke-1, yaitu melakukan pemerkosaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Itu dianggap terbukti. Nah sekarang dari hasil visum jelas bahwa korban itu kehilangan nyawa, ada luka lebam di dagu. Di dakwaan tidak ada. Dari mana luka lebam itu nggak ada disebutkan sama sekali dalam dakwaan. Kemudian ada luka cekikan di leher. Berarti kami berpendapat itu ada pukulan di dagu, ada cekikan di leher. Siapa pelakunya? Nggak ada. Karena dakwaan jaksa itu melakukan bekapan mereka anak itu. Oke, 1. Setelah dibekap, anak korban kehilangan nyawa. Baru dilakukan perkosaan. Dalam visum jelas. Dari ahli dokter Tobing menyatakan bahwa pemerkosaan dilakukan sebelum korban kehilangan nyawa. Jadi sangat bertentangan, itu kedua. Jadi hasil visum sangat bertentangan dengan yang dialami korban di dalam dakwaan. 1. Kemudian yang kedua, yang menjerat mereka ini sebagai tersangka, terdakwa, kemudian dinyatakan bersalah. Itu buktinya apa? Mereka hanya didasarkan pada bukti saksi N. Yang menerangkan menurut saksi N bahwa saksi N nonton di Kuda Lumping, kemudian bertemu dengan terdakwa I, kemudian terdakwa I bersama korban pergi. Itu menurut saksi N. Di muka sidang dan di dalam BAP dan sidang sama. Saksi N itu menerangkan. Dikuatkan dengan saksi perempuan lagi, saksi A. Yang pergi bersama-sama saksi N. Mereka pergi dari rumah pukul 2. Sampai di Kuda Kepang pukul 2:30 lewat. Karena pada saat itu mereka nonton pada saat tari dewasa perempuan. Tari dewasa perempuan sudah kami buktikan. Itu pukul 14.45 ke atas. Kami buktikan ada saksi. Mereka menerangkan. Jadi mereka sampai itu sekitar pukul 14.45. Saksi N itu menyatakan bertemu dengan korban dan salah satu terdakwa. Artinya kan terindikasi bohong. Mana mungkin yang korban sudah meninggal katanya pukul 2 tadi. Kok jam 2:30 lewat masih hidup? Ini yang menjadi pertanyaan. Didalamin dulu benar atau tidak keterangan saksi itu. Seandainya benar keterangan saksi itu, oke lah benar bertemu. Kan ketemunya pukul 14.45 lewat. Dakwaan jasa pukul 14.00 sampai 14.45 terjadi pembunuhan dan pemerkosaan. Jadi di situ saja sudah nggak jelas. Jadi di situ, jadi didasarkan pada keputusan dari putusan pengadilan tidak ada hakim itu menyebut berdasarkan keterangan saksi ini misalnya yang menerangkan ini bukti ini yang sehingga nggak ada. Makanya itu kami nyatakan bahwa ada pengkaburan fakta-fakta. Ini yang akan kami laporkan. Kenapa dalam putusan kami sudah hadirkan tadi sudah saya ceritakan kami ada saksi 2 orang anak yang bertemu dengan para terdakwa. Tidak diterangkan di dalam salinan putusan. Keterangan kedua orang anak ini yang menerangkan mereka ngobrol itu nggak ada. Jadi mungkin Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak membaca itu. Kemudian ada keterangan lagi beberapa anak termasuk saksi yang dihadirkan JPU sendiri. Mereka pukul 2 sampai pukul 2:30 itu bersama-sama dengan terdakwa nonton. Beli rokok, nggak juga dimuat dalam salinan putusan. Pegangan mereka, ini saya sampaikan, hanya didasarkan pada BAP 4 anak yang mengaku di BAP. Kan BAP-nya kan sudah dijelaskan, dicabut. Bahkan di dalam persidangan, di muka persidangan, terdakwa itu dengan lantang, saya ada rekamannya. Menyampaikan, saya mengalami kekerasan, bahkan alat vital saya dibakar. Disampaikan di muka sidang. Jadi jangankan anak-anak, kita orang dewasa saja kalau seperti itu pasti mengaku walaupun tidak kita lakukan. Tetapi inilah yang Pak Nawawi sampaikan benar, memang harus dipahami kan, Bapak kan tidak ngikuti. Nah ini yang saya sampaikan.
Salinan putusannya boleh saya PDF-kan, silakan. Karena ini kan sudah putus, silakan untuk konsumsi kan. Kita bukan mengadili perkara yang masih diadili, tapi hanya untuk sebagai bahan kita. Contoh karena sudah banyak. Itu yang terjadi Pak ya. Jadi tidak ada bukti sama sekali. Nah itu yang saya sampaikan. Ini boleh dipelajari, berdiskusi. Bila perlu ketemu dengan saya nggak apa-apa. Bukti semua ada di saya. Demikian Bung. Pak Mawan. Ini boleh disebarkan ya ke para yang lain, ke Pak Nawawi ya, untuk mempelajari kasus ini ya, dan juga ke Bang Ian nanti ya. Kalau perlu silakan salinan putusan saya berikan, salinan putusannya kan untuk dipelajari, dipahami, nggak apa-apa. Jadi begini. Oke, siap. Oke, siap. Sudah dipahami tidak? Kan biasanya kan di putusan itu kan mempertimbangkan soal bukti-bukti fakta persidangan untuk masing-masing yang ininya, setiap pasal itu kan ada ininya, ada apa namanya, coba jadi nah setiap pasal-pasal yang didakwakan itu kan ada unsur. Nah jadi unsur-unsur itu coba secara agak pelan-pelan dipahami ya. Misalnya kalau pembunuhan itu unsur menghilangkan nyawanya ya. Jadi perbuatan apa yang dilakukan sehingga meninggal itu kan ada unsur-unsur. Nah coba satu persatu bagi hakim itu begini. Nggak bisa kita misalnya semua saksi itu harus dipertimbangkan semua. Barangkali bagi hakim ada saksi yang memang berkualitas ya, diyakini bahwa kesaksian dia itu benar, ya cukup beberapa orang saksi yang bersesuaian, hakim meyakini itu bisa ya, ditambah dengan pengakuan dan alat bukti yang lain misalnya kan, dan barang bukti yang lain misalnya, asal bersesuaian hakim ini. Saksi-saksi yang mungkin menurut kita harusnya diperiksa tetapi tidak, itu tidak bisa karena hakim sudah meyakini bahwa unsur-unsur yang dipertimbangkan itu sudah didukung oleh suatu fakta persidangan berupa kesaksian atau yang lain-lain begitu ya. Nah sehingga ya hakim sudah benar-benar meyakini sehingga dia dinyatakan bersalah. Misalkan unsur-unsur itu kan harus pertimbangan semua kan. Nah semua unsur-unsur itu biasanya itu terbukti, biasanya seperti itu. Nah kita kadang-kadang kenapa ini tidak dipertimbang, itu tidak pertimbangan. Bagi hakim tidak perlu sebanyak itu kan, saksi kan tidak perlu banyak-banyak. Tidak perlu. Yang penting kualitas. Yang penting kualitas kesaksiannya itu dapat diyakini oleh hakim benar adanya. Ya. Ini jadi gini Pak Nawawi, kalau ada yang seperti itu ya kami nerima. Untuk apa saya bela Pak kalau orang bersalah? Ini tidak ada Pak. Nanti saya PDF-kan salinan putusannya. Hanya di situ bahwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti terdapat fakta persidangan. Alat bukti apa? Saksi apa yang menerangkan sehingga ada fakta itu? Itu nggak ada. Kalau ada ya saya juga bisa nerima. Misal berdasarkan keterangan saksi N, terbukti faktanya, ini ketemu pukul sekian, sehingga ini enak. Tahu kita ada alur, ini nggak ada Pak. Makanya kalau ada ya kami juga paham juga. Jadi terpenuhinya unsur itu kan harus dengan alat bukti. Alat buktinya apa? Keterangan saksi, ahli, atau surat. Jadi yang dipegang mereka ini, makanya saya berkali-kali sampaikan. Makanya perjalanan ini saya sampaikan Pak Nawawi. Perjalanan sidangnya saya bilang tadi panas, selalu ribut, selalu saling tunjuk, selalu saling segak. Karena pihak JPU selalu mengejar pengakuan saja. Mereka memaksakan pengakuan di muka sidang sehingga anak itu, ini saya sampaikan saja di sini. Anak itu pun pada waktu sidang saya ada rekamannya, diintimidasi. Saya ribut di ruang tahanan pengadilan, mereka lagi diintimidasi, saya gerbek, saya ribut. Untuk mereka supaya diajak mengaku sesuai BAP. Jadi tidak ada bukti yang lain, hanya cuma keterangan tadi. Nah itu Pak. Sebentar. Itu, Pak. Di dalam persidangan ada tidak saksi yang mencabut kesaksian BAP? Dalam sidang yang mencabut, 2 orang saksi mencabut. Ialah saksi A yang saya bilang tadi, yang menerangkan bahwa mendengar cerita dari I habis memperkosa, itu tidak ada karangan dia 1. Seluruh terdakwa mencabut BAP.
Jadi tidak ada lagi saksi. Siapa saksi? Yang ada cuma saksi N. Saksi N tadi saya bilang ketemu dengan korban dan saksi katanya di lokasi Kuda Lumping pukul 2:30 lewat. Saksi berapa orang? Saksinya kalau seluruh saksi yang berkaitan dengan perkara sekitar ada 5 orang, 6 orang tadi Pak. Tapi kalau seluruh ada lebih hampir 20 orang. Tapi tidak langsung pada ini kan, contoh saksi orang tua korban, saksi apa yang menemukan jenazah. Nah, tidak menunjukkan itu. Tidak apa langsung kepada siapa pelaku. Bagaimana mereka melakukan? Kan itu yang harus dibuktikan. Ahli ada ahli. Apa? Ahli ada. Ahli tadi menerangkan saya sampaikan. Nah, bukti lagi ini saya sampaikan. Salah satu ahli yang memeriksa HP. HP daripada para terdakwa dan korban dan saksi N. Ternyata menurut dakwaan itu katanya si terdakwa itu chatan dengan N minta agar nanti nonton korban diajak. Ternyata tidak ada. Yang terbukti bahkan terdakwa itu yang pertama kali ngechat justru saksi N kepada terdakwa I menyampaikan bahwa ada Kuda Lumping, mau nonton atau tidak? Dijawab oleh terdakwa I, au. Nah nanti kita mau nonton nanti di situ, di sini lokasinya, au. Tidak ada ini. Terbukti Pak ada, saya ada buktinya semua ada. Jadi ahli. Nah ahli dari forensik tadi yang menerangkan keadaan jenazah. Jenazah itu di dalam di tubuhnya ada luka lebam di dagu. Di leher ada kekerasan. Di pemerkosaan dilakukan sebelum korban meninggal. Kemudian lidah terjulur. Jadi dakwaan jaksa mereka orang 4 ini membekap. Mereka membekap, meninggal baru diperkosa. Itu yang terbukti. Kalau mereka membekap, memegang-megang, mana sidik jarinya? Mereka melakukan pemerkosaan sampai 2 kali Pak setiap orang. Jadi 8 kali korban itu diperkosa. Mana DNA-nya? DNA spermanya. Kemudian itu kejanggalan-kejanggalannya. Tidak ada satupun dasar mereka itu bersalah kecuali pengakuan mereka waktu di BAP itu saja. Apakah boleh? Kan sudah ada jurisprudensi. Pengakuan saja tidak boleh menjatuhkan pidana. Harus ada bukti yang lain. Itu kan hanya salah satu. Seandainya orang ngaku saja pun nggak boleh dipidana. Harus ada bukti yang lain. Itu maksud kami Pak. Jadi itu cerita ini dimasukkan tidak di dalam memori banding? Masuk Pak. Masuklah. Makanya saya sampaikan kan. Tapi kalau Putusan banding kemana? Dibahas nggak putusan banding? putusan banding, tadi makanya saya sampaikan putusan banding menyatakan mengambil alih seluruh pertimbangan dari PN, sudah itu aja. Sehingga menguatkan, sudah nggak ada lagi yang lain. Berarti kan dianggap benar. Iya, tetapi kan tidak ada, makanya saya sampaikan tadi Pak. Mungkin kan karena majelis hakim banding saya bilang tadi kan dia kan tidak memeriksa langsung. Dia kan memeriksa keterangan-keterangan saksi itu kan membaca di putusan. Di dalam putusan kan diuraikan keterangan saksi ini seperti ini, keterangan terdakwa ini seperti ini. Nah, di situ ada pengaburan fakta. Saya bilang tadi. Contoh, Pak, keterangan saksi 2 orang yang menerangkan bahwa mereka bertemu dengan terdakwa, ngobrol, minum es, tidak dimasukkan. Keterangan saksi A, laki-laki, saksi O, laki-laki, yang menerangkan bahwa mereka nonton bersama-sama, beli rokok bersama-sama dengan korban pada saat pukul ini Pak, antara pukul 2 sampai pukul 2:30, tidak dimasukkan. Jadi ada apa? Makanya ini yang akan kami persoalkan ke majelisnya ini nanti. Saya akan koordinasi dulu kan dengan pihak keluarganya kan. Nanti saya sampaikan. Saya alhamdulillah Tuhan memberikan jalan pada waktu persidangan kami ada rekaman. Seluruh keterangan saksi itu kami rekam. Sebentar. Ada tidak pertimbangan yang mempertimbangkan pledoi? Tidak ada. Yang dipertimbangkan hanya oleh karena pledoi mengulang-ulang ini saja sehingga dianggap tidak perlu lagi dipertimbangkan. Biasanya karena sudah dianggap terbukti dakwaan jaksa sehingga
pledoi dari penasihat hukum itu dinyatakan tidak relevan. Iya Pak, jadi kalau kami gini Pak Nawawi, maksud aku nggak masalah itu pertimbangan hakim ya, apapun silakanlah mereka. Tapi maksud kami gini Pak, seharusnya kalau dia mau menghukum, menyatakan bersalah itu dasarnya apa? Maksud kami apa putusannya itu? Misal berdasarkan keterangan saksi A yang menerangkan seperti ini, sehingga terdapat fakta hukumnya seperti itu. Berdasarkan alat bukti ini, sehingga fakta hukumnya jadi seperti itu. Kan enak, kita tahu. Ini kan bertentangan, Pak. Alat buktinya apa coba? Alat bukti hasil visum bertentangan dengan dakwaan. Dakwaan katanya dibekap dulu mati baru diperkosa. Sedangkan di hasil visum, apa keterangan ahli, diperkosa dulu baru meninggal. Kemudian di situ katanya dibekap saja. Ternyata di hasil visum ada luka lebam, ada luka di leher. Jadi bertentangan. Kemudian keterangan saksi yang lain mana? Yang saksi kuncinya tadi, yang saksi N. Cuma satu-satunya itu Pak, saksi kunci. Saksi N. Yang menerangkan bertemu dengan terdakwa I di Kuda Lumping dan dengan korban katanya. Kemudian dia pergi, nggak tahu kemana lagi katanya. Ternyata menurut saksi itu sendiri Pak, itu pukul 2:30 lewat. Dan kami buktikan memang itu pukul 14.45. Nah, dakwaan jaksa kan pukul 2 sudah meninggal korban, dibunuh oleh mereka ini sampai pukul 14.45. Jadi yang ketemu itu siapa? Nah ini yang jadi persoalan. Jadi materi pledoi itu tidak dipertimbangkan secara cermat gitu ya? Ya itu kalau pledoi tidak dipertimbangkan. Tapi dakwaan jaksa juga, maksud kami uraiannya juga Pak tidak dipertimbangkan apa dasarnya sehingga uraian jaksa itu terbukti. Contoh, fakta jaksa yang menyatakan mereka pergi pukul 13.50, membunuh pukul 14, kemudian memperkosa, membuang pukul 14 sampai 14.45 berkosa. Apa dasarnya? Bertentangan dengan saksi N tadi yang katanya kalau memang ketemu, yang katanya ketemu pukul di atas pukul 2:30. Kan yang hadirkan kan jaksa sendiri, saksi N itu. Di BAP, Bapak baca di BAP-nya, ada BAP-nya saya kirim sama itu. Dia jatakan sendiri di BAP polisi 2:30. Di muka sidang dia nyampaikan 2:30. Sedangkan dakwaan jaksa jam 2 sudah meninggal korban. Nah apa jadi? Buktinya apa? Nggak ada Pak. Kalau ada bukti ya sudah kami terimalah. Berarti kami kena Udah kasasi belum? Nah ini Udah kasasi Pak. belum? Udah masuk proses Pak. Udah Jadi masuk harus memori, Pak. itu harus betul-betul teliti, udah menyangkut norma. Ya, Udah makanya, menyangkut norma Pak. hukum. Jadi kalau di situ kan, tapi di tingkat kasasi juga biasanya dipertimbangkan manakala ada bukti-bukti ya yang dinilai kuat tidak dipertimbangkan, nanti akan dipertimbangkan. Nggak usah khawatir. Jadi Pak Nawawi, jadi kejanggalan ini bukan hanya di persidangan Pak. Pada saat saya menangani perkara pelimpahan tahap 2, saya itu nggak boleh ketemu. Saya ribut tadi kejaksaan. Tapi gini, kalau sudah di tingkat kasasi jangan cerita itu lagi ya. Jadi cerita putusan. Ya, jangan benar, ceritakan Pak. itu lagi. Itu kan sudah hukum acara. Itu enggak. Jadi nanti, biar nanti maksud kami, biar pertimbangan maksud kami, hukum Pak, aja. ya itu tetap Pak. Jadi maksud kami memang ada kejanggalan. Karena gini Pak, ini kan anak. Saya saat saya dapat kuasa, saat saya pelimpahan, saya dilarang bertemu mereka itu selama 10 hari di kejaksaan. Nggak bisa ketemu. Bisa ketemunya kapan? Setelah saya demo. Setelah saya aksi, ribut di kantor kejaksaan. Baru bisa ketemu Pak dengan para terdakwa itu. Ada apa sekarang pertanyaannya? Sedangkan perkara kan kami bisa ketemu itu, dakwaan sudah masuk ke pengadilan. Jadi ada apa? Itu maksud kami. Bukan soal yang lain ya. Ini benar Bapak bilang di kasasi nggak saya sampaikan. Tapi ini kan publik. Jadi biar tahu. Saya juga gini Pak. Saya juga ada anak perempuan. Ini kan perbuatan yang keji dan biadab. Pelaku harus dihukum mati kalau saya. Tapi jangan yang bukan pelakunya dong. Kasihanlah mereka anak-anak punya masa depan Pak. Kalau mau nurut Pak. Kalau memang mereka ini bersalah. Saya stop, nggak akan saya kasasi. Enak kan hukumannya cuma 1 tahun pendidikan, nggak dipidana. Membunuh, memperkosa. Ngapain? Mau ngasasi, mau banding. Sudahlah kalian membunuh, memperkosa. Cuma 1 tahun pendidikan di LPKS. Enak. Mereka kehilangan nyawa. Tapi kan status mereka pembunuh, status mereka pemerkosa, itu akan melekat pada anak cucu mereka. Padahal mereka bukan pelakunya. Nah itu yang jadi beban Pak bagi mereka.
Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan, Pak. Ya. Ya, jadi harus hati-hati dan harus cermat. Kalau sudah Ya. tingkat kasasi itu akan dipertimbangkan kembali manakala ada kelalaiannya Ya, atau siap, kesalahan. Ya, Pak. Iya, kalau ada kesalahan tunjukkan kesalahannya, Ya. tunjukkan kelalaiannya dan tunjukkan kesalahan dan kelalaiannya. Ya, cuma ya kami berharap, Pak, berharap mudah-mudahan ya, kebenaran itu kan tetap pada kan. Kami ya kita tinggal berserah diri saja, Pak. Karena menurut sekarang ini biasanya kalau tidak viral tidak ada keadilan. Nah, ini yang agak kacaunya penegakan hukum kita ini. Iya, Karena jangan kita- sampai ini mengulangi kasus Pinah Cirebon. Iya, Iya memang. betul Pak. Iya betul sekali itu Pak. Sebentar ya Pak Mawan, kita sambut dulu Pak Yanpi, Pak Yan, dengan juga Bang Obed. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, mungkin ada Bang Yan atau Bang Obed yang mau bertanya, silakan. Mau tanya ini Bang Mawan, ini kasus anaknya Pak Denny ya, yang Palembang ya, yang anaknya dapat yang 1 tahun ya. Ya, benar. Oh iya itu juga kemarin ada curhatan Pak Denny itu, saya juga ada WA juga, saya baca cerita dari Pak Denny juga agak ribet ya, jadi kelihatannya yang untuk meyakinkan meringankan si anaknya Pak Denny ini agak kurang gitu ya, kalau dari Pak Apa lebih banyak memberatkan ya kalau menurut cerita Pak Denny ya Bang Mawan ya. Gini, Pak, kalau dari hukuman, Pak, ya sangat ringan lah. Untuk apa mereka banding kasasi, Pak? Ya. Karena hukumannya kan memperkosa, Pak, membunuh. Cuma Ya. 1 tahun pendidikan. Ya. Kalau bagi kami. Tapi karena ini memang mereka bukan pelakunya, sehingga mereka tetap berjuang. Iya. Bagus. Kalau hanya meringankan, saya juga nggak mau, Pak. Bapak ini lagi nyari teman biar banyak ininya. Kalau hanya untuk meringankan, tapi karena saya yakin mereka bukan pelakunya, mereka tidak bersalah, saya berani bela. Tapi kalau mereka hanya kita minta ringan, saya nggak mau. Saya juga terus terang saya di pihak korban, pelaku hukum mati kalau bagi saya. Tegas saya, karena ini biadab, Pak, pekerjaan seperti ini, membunuh, memperkosa anak di bawah umur. Ya, menurut Bang Mawan ini faktor apa yang bisa meyakinkan Bang Mawan untuk membuktikan bahwa mereka bertiga ya, tiga pelakunya bukan yang pelaku ditetapkan oleh pengadilan itu, Bang Mawan? Ya, tadi kan sudah disampaikan, Pak, bahwa kita ada bukti, kita ada saksi yang menguatkan mereka itu bukan pelaku, yang mereka tidak bersalah. Sedangkan jaksa itu, dakwaan jaksa mendakwa seseorang itu kan harus dibuktikan. Iya. Nah, menurut kami di muka persidangan tidak terbukti. Sekarang saya tanya, coba kalau ada yang agak kontra lah, misalkan biar diskusinya enak kan, kayak Pak Nawawi tadi kan membuka ruang kita untuk berpendapat kan. Coba kira-kira apa buktinya jaksa itu sehingga menghukum mereka itu? Hasil visum bertentangan. Saksi tidak ada, bahkan bertentangan dengan dakwaan. Jadi apa dasarnya? Sehingga mereka itu bersalah. Padahal di muka sidang kami hadirkan saksi yang menerangkan pada saat kejadian mereka ada nonton di Kuda Kepang. Tidak di lokasi yang sebagaimana didakwakan jaksa. 4 anak tersebut. Oke. Bang Obed, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut dulu Bang, saya baru masuk dan nyimak dulu bentar. Bukan Oke, yang oke. saksi barusan itu penting itu ya, itu saksi penting ya, saksi kunci itu. Itu di BAP enggak? Siapa, Pak? Yang barusan yang melihat anak itu ada di Kuda Empang itu ya, itu di Kuda BAP Kepang, enggak? Kuda Kepang enggak? Oh, Di yang BAP melihat enggak? yang melihat anak tidak di BAP, Pak, di muka sidang. Itu saksi yang meringankan, yang di-attach, yang dari kami. Diajukan nggak di persidangan? Diajukan, makanya tadi saya sampaikan. Diajukan, Pak, makanya Ditanya oleh majelis, ditanya, saya yang nanya kan, diterangkan ada rekamannya. Berapa orang itu? Saksi yang menerangkan bahwa mereka bertemu dengan 3 orang anak, 2 orang.
Saksi yang menerangkan mereka bertemu dengan terdakwa I tadi, karena berpisah dia nih Pak. Jadi terdakwa I dan 3 orang anak ini pada waktu nonton Kuda Lumping terpisah. Jadi yang 3 orang. Jadi begini kalau saran saya ya, itulah saya bilangin ada saksi yang berkualitas ya, tetapi justru tidak dipertimbangkan oleh hakim di dalam putusan. Oleh karena itu, ini dianggap sesuatu yang menjadi pertimbangan hakim kasasi nanti untuk mengambil alih dan memutuskan sendiri. Ya, jadi penting itu diajukan secara cermat, berfokus saja ke yang satu ini. Bahwa saksi ini saksi anak-anak atau sudah dewasa? Jadi seluruh fakta Pak, saksinya anak-anak atau dewasa? Anak-anak atau dewasa saksinya? Makanya seluruh saksi seluruh saksi fakta saksi yang Pak, barusan anak-anak semua Pak, anak-anak semua kecuali satu yang di bawah sumpah yang justru menguatkan kita. Anak-anak itu umur berapa? Di 18 bawah belum? umur 14. Oh, belum dewasa. Ya seluruh juga Bukan Pak. Jadi anak-anak. saksi JPU juga itu yang dihadirkan saksi N itu umur 13. Saksi perempuan juga umur 13. Jadi yang cuma saksi dewasa Pak, yang cuma saksi dewasa itu penyidik. Itu saksi dewasa. Nggak ada semua dewasa kecuali satu orang saksi yang di atas 15 tahun kan bisa disumpah. Itu yang cuma disumpah dan menguatkan kita. Dia menyatakan saksi itu yang di atas sumpah itu menerangkan pada waktu nonton dari pertama bertemu sampai dengan terakhir pulang bersama-sama dia. Bahkan nonton Kuda Lumping itu beli rokok juga dengan orang 5 sama dia. Harusnya kalau berkualitas tentu saksi ini yang harus dipertimbangkan karena di bawah sumpah. Nah ini yang diajukan di kasasi itu justru yang diperkuat yang ini. Iya, yang sudah, diutamakan tuh yang ini, ada saksi berkualitas tetapi tidak dipertimbangkan. Lalu yang kedua, tapi memang saya kurang baik, cuman ya udahlah, saya udah pensiun ya. Saya udah pensiun. Jadi begini. Kalau di dalam putusan itu kadang-kadang memang hakim itu ada malasnya lah. Saya ngaku juga ya. Ada malasnya bahwa dia disimpulkan aja. Memang kesaksian-kesaksian itu ada di berkas seperti yang ada di dalam dakwaan disalin kembali dalam putusan karena tidak ada yang dicabut, tidak ada yang dibantah, tidak dikurangi atau ditambah ya. Nah sehingga BAP yang sudah dinyatakan biasa ditanya tuh terhadap BAP ini, keterangan saudara dalam BAP ini apakah ada yang salah, yang perlu diubah atau bagaimana, atau sudah benar semua. Biasanya kan sudah benar semua, misalnya kan tidak ada yang diubah, diambil alih oleh majelis kan di dalam pertimbangannya, tapi tidak diuraikan. Tadi kan dibilangin berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka begini, ya kan? Nah ya. Fakta yang terungkap di persidangan itu maunya penasihat hukum diurai, ya kan? Fakta apa, bukti apa, kan gitu maunya itu kan penasihat hukum kan? Ya karena begini Pak, karena BAP itu kan udah dicabut semua yang mengaku itu orang 4. Jadi dasarnya apa? Saya harus tahu. Makanya tadi dasarnya itu kalau ada Pak ya kita masuk akal juga. Nggak ada dasar, ini jadi masalah. Apa keterangan saksi mana? Maksudnya dicabut itu secara keseluruhan dicabut atau dicabut sebagian? Keseluruhan Pak. Mereka kan bercerita itu kan mengarang karena takut tadi. Pada waktu di persidangan mereka bercerita yang sebenarnya. Nah tetapi memang makanya tadi. Tetapi memang proses persidangan itu kan saya bilang tadi panas Pak. Karena dari pihak jaksa kan mempertahankan. Enggak. Kalau hakim tidak akan ikut panas ya. Hakim tidak akan ikut panas. Kenyataannya Pak, staf saya 1 orang diusir Pak. Oh ya karena kan ngotot kayak gitu bicaranya. Enggak boleh di persidangan ngotot kayak gitu kan. Enggak Pak, enggak. Yang ngotot saya ada. Pak Nawawi, yang ngotot saya. Yang staf saya itu enggak. Cuma 1 kali ngomong Pak. 1 kali ngomong karena begini. Masa orang nggak ngotot nggak bicara misalnya diusir itu kan nggak, pasti ada alasan diusir itu kan. Nah, makanya saya boleh cerita Pak Nawawi kenapa dia diusir? Boleh nggak?
Ya, Biar kenapa? jelas kan. Coba Biar coba enak. Bapak ceritakan alasannya kenapa diusir itu. Jadi begini, jadi Rekannya pada Bapak tuh. waktu, jadi pada waktu jaksa bertanya kepada terdakwa anak ini kan menceritakan yang sebenarnya berbeda dengan BAP. Dikejar sama jaksa dengan pertanyaan begini, udah gini aja ya, kamu ini sekarang kita cerita yang bohong-bohong saja katanya. Yang bohong-bohong saja. Yang mana? Yang bohong-bohong yang waktu kamu akui di BAP. Pada waktu itu kamu bagaimana merkosa. Kita udah protes. Oh nggak bisa begitu. Oh ini Pak yang bohong-bohong saja. Nggak bisa. Tapi saya dilarang. Oke. Anak itu, ya ini nggak Oh, apa-apa. berarti yang tetap bohong saja. tetap diarahkan sesuai dengan BAP Pak ya, saksinya Bapak oleh jaksa. Bahkan pertanyaannya ini yang bohong-bohong saja. Apa boleh? Seperti itu. Pertanyaan hakim, pertanyaan jaksa itu menjebak saja kan nggak boleh. Ini malah terus bercerita tentang yang bohong saja katanya. Lah kita kan melarang itu. Nggak bisa seperti itu. Tanya aja yang sebenarnya. Kenapa tanya yang bohong? Nah ngotot kita mau ditanya sebenarnya. Itu yang terjadi. Yakin tuh Pak ada perkataan bahwa yang menyatakan bahwa kita bohong-bohong aja nih. Dari kata jaksanya itu bahwa Ada. kita tetap mengarah ke BAP dan jaksa itu mengatakan bahwa kita bohong-bohong aja nih. Kita Bukan, ngikuti yang diarahkan tetap ke Ya, BAP. kita bertanya yang bohongnya saja ya. Ini yang bohong katanya. Ini yang bohong ya. Coba pada waktu kamu yang kan isi BAP Pak, kan diterangkan oleh anak itu Iya, bahwa iya, itu iya. bohong. Nah ya udah kita ceritain bohong-bohong aja. Kami udah keberatan. Oh, nggak bisa. Tanya yang sebenarnya. Kami ini saya jatakan Pak. Saya ini berkali. Saya ini Pak mantan hakim 10 tahun Pak. Hakim ad hoc saya tahu juga. Saya hakim ad hoc PHI Pak, dua periode 10 tahun saja jadi sudah pernah juga jadi hakim walaupun ad hoc. Spesialisasi saya memang ketenaga kerjaan. Saya bela ini itu tadi karena kasihan saya. Mereka ini bukan pelakunya, mereka tidak bersalah. Orang tidak punya Pak, 4 orang ini. Siapa yang mau bela mereka? Saya sendiri. Ini saya sampaikan saja, saya demo, saya sendiri. Nggak ada yang lain. Ini kebenaran yang saya perjuangkan. Ngapain saya ngotot-ngotot, Pak? Mau bela orang bersalah. Dapat duit saya. Enggak, saya malah dihujat. Tapi ini udah jadi tanggung jawab saya karena mereka datang ke saya. Itu yang jadi masalah. Saya, ini makan tadi saya bilang staf saya, ini saya ribut. Itu jaksa penuntut umumnya kan Kajari langsung. Bukan jaksa ini aja, Kajari langsung. Jadi memang perkara ini bagi kami kan sudah mencoreng kalau ini sampai seperti Pina. Maka dipaksakan dugaan kami. Nah, tapi ya udahlah, memang ini lillahi ta'ala, ya kami berjuang saja semampu kami, mohon dibantu, bagi yang ingin membantu silakan. Tapi bagi kami tentu pembuktian kebenaran itu kan harus dibuktikan, nggak bisa, ini kan menyangkut masa depan Jadi orang. begini, kalau berdiskusi itu jangan nyerocos gitu, jangan nyerocos gini, jangan emosi supaya kita bisa mendapatkan mendapatkan maknanya gitu ya, kan supaya ada gunanya berdiskusi itu kan, jangan nyerocos bercampur emosi, jangan. Ya, saya nggak emosi Pak, cuma nyampaikan aja, memang gitu Ya Pak. saya tanya Gini, Pak. tadi, yang tanya tadi pertama ya, kenapa sampai pengacara diusir, itu aja. Nah itu tadi Pak, diusir karena ingin menghentikan pertanyaan jaksa yang katanya tadi yang itu. Oke, berarti Menurut mungkin dianggap tidak sopan barangkali kan? Iya, karena diteruskan boleh terus Pak. Iya, berarti dianggap tidak sopan. Berarti ada alasan kan? Sampai Bukan diusir. tidak sopan. Kenapa dibiarkan Pak pertanyaan seperti harusnya kan dihentikan. Kami kan Ya pasti keberatan. ada alasan diusirnya itu kan, pasti ada alasan kan diusir itu kan? Iya, tapi kami kan keberatan ditanya seperti itu. Mohon Oke, maaf yang jadi- mulia. Kami kan sampaikan gini Pak. Mohon maaf yang mulia. Ini kan sudah pertanyaannya kan tidak sesuai dengan apa yang ada. Kan nggak boleh. Kami mohon agar ditanyakan saja yang sebenarnya. Kenapa ini ditanya, diteruskan saja? Ya nggak apa-apa terus. Silakan. Ini yang bohong ya. Jadi waktu setelah kamu memperkosa, gimana? Yang ini. Nggak apa-apa terus, ini yang bohong. Kok yang itu? Nggak boleh Jadi lah seperti begini. itu. Nah, itu maksud Jadi kami Pak. begini Mas ya, kalau Ya, Pak. berdiskusi itu ya, kita itu kan mau melihat fakta-fakta yang terungkap. Kita kan mau melihat kebenaran material melalui cerita-cerita ini. Ke saya masa dari awal tadi ya saya bilangin sulit untuk mengomentari suatu perkara kalau tidak baca berkasnya, sulit. Tapi ya kita mengomentari juga karena ini kan dibuka forum diskusi. Jadi pertama diskusi itu kan diskusi yang sehat.
jangan nyerocos orat leher sampai segede lengan, jangan. Nggak ada gunanya, nggak akan menemukan makna ya kebenaran-kebenaran yang material gitu ya. Jadi kita menyelami perkara ini melalui cerita sepihak lagi kan. Nah, jadi kita tetap aja kita bisa menilai ya soal logika kebenarannya itu sejauh mana. Jadi Cuman gini saya Pak, melihat, jadi gini Pak. Jadi gini aja. Jadi nanti saya kirim aja ke Bapak berkasnya. Jadi enak cerita. Memang kan Bapak Enggak nggak lah, baca enggak usah. berkas. Nah Enggak makanya usah. kalau Bapak nggak mau juga kan Nggak usah. sulit. Nggak usah. Gimana? Saya hanya mengomentari yang pokok saja pertama ya. Pertama bahwa ada saksi berkualitas penting sekali yang tidak dipertimbangkan di dalam putusan. Nah ini kan harus diajukan ke kasasi kan. Orang Iya. yang menyatakan bahwa pada saat pembunuhan yang dituduh jaksa itu orang-orang ini ada di tempat lain. Ini ceritanya kasus Cirebon ini, ya kan? Berada di tempat Iya, lain Pak. seperti itu kan ada di Bandung sih itu kan yang dituduh itu. Gimana mau membunuh dari Bandung kan nggak mungkin. Nah ini tidak dipertimbangkan satu ya. Yang kedua bahwa dalam pertimbangan itu hanya secara umum saja fakta yang terungkap di persidangan, ya kan? Kemudian berdasarkan fakta misalnya menyatakan orang bersalah. Fakta yang mana itu kan tadi pertanyaannya kan? Nah ini yang diungkap. Yang kedua bahwa fakta itu tidak diuraikan fakta yang mana gerangan. Tidak terungkap di dalam putusan. Nanti kan hakim kasasi itu kan sekali baca saja ditoleh dikit aja dia udah ngerti kan. Oh ini putusan saya enak perut. Jadi bukan Oh begitu ini Pak. putusan Jadi tanpa gini, Pak. pertimbangan yang benar. Jadi gini Pak, fakta itu disebutkan Pak. Fakta itu misal, fakta bahwa terdakwa pergi pukul 13.50 ke TKP 1. Pukul 14 membekap, pukul 14 lewat ini memperkosa. Itu ada. Cuma maksud kami, terbuktinya fakta itu dasarnya apa? Nah itu yang nggak ada. Hanya disebut, tapi tidak terbukti menurut kami. Nah, kalau menurut hakim itu terbukti, kan harus ada alat buktinya, Pak, yang membuktikan fakta itu terbukti. Nah, ini yang tidak ada. Misal, membuktikan bahwa terdakwa pada pukul acara kuda lumping, tari Ya barong, gini, itu maksud kami. udah ngerti kami hal-hal seperti gitu Pak. Iya. Itu, Pak, ya. Ya. Mungkin Bang Obed ada yang mau ditanyakan, Bang Obed? Silakan. Pak, dalam acara kuda gepang tadi ya, kuda lumping itu kan banyak orang tuh Pak ya. Ya. Pasti kan disaksikan banyak orang tuh Pak ya. Ya. Kira-kira bisa nggak Bapak mencari lagi saksi orang dewasa yang bisa meyakinkan nanti untuk kasasi ini sumpahnya gitu keterangannya Pak? Ya, jadi gini ya. Atau dipersiapkan nanti untuk nanti PK atau gimana lagi untuk persiapannya nanti kalau memang kita mencari kemungkinan terburuk ini Pak ya? Ya. Jadi gini Pak. Ya, bisa Jadi, Pak. di dalam proses penyidikan, saya cerita dulu ya sedikit ya. Di dalam Oke. dakwaan. Tapi santai aja Pak ceritanya jangan cepet-cepet boleh. karena kami kan kurang mencerna gitu loh Pak. Agak santai aja. Kalau Bapak cepet-cepet susah mencernanya. Jangan emosi. Enggak, ini enggak emosi Pak. Memang bawaan saya seperti ini Pak. Biasa Pak. Ya Biasa. dikurangin. Cuma dikurangin di depan. agak pelan. Di depan kita jangan bicara Agak pelan gitu. gasnya. Kalau mau diskusi sama kita, jangan Ya, ngotot ya. kayak Jadi gitu. gini. Ya, Orang jadi lain gini ya. sudah mengantuk, udah jangan. Ya, oke Pak. Jadi gini ya. Supaya kami mudah mencerna Pak. Siap. Ya. Jadi di Oke. dalam penyidikan, dalam dakwaan, proses di kejaksaan, itu tidak diuraikan kejadian peristiwa kuda lumping. Padahal saksi, terdakwa, korban katanya semua berkumpul di kuda lumping. Tidak ada. Jadi saya buktikan di muka persidangan. Saya hadirkan pemain gendang kuda lumping. Saya hadirkan saksi yang memfoto peristiwa-peristiwa di kuda lumping beserta bukti screenshot fotonya. Nah, di situ terbukti bahwa kuda lumping itu dimulai permainannya pada pukul 13.38. Tari anak-anak. Setelah 13.38, lebih kurang pukul 14, itu tari barong. Tari barong berlangsung setengah jam lebih kurang dari pukul 14 sampai pukul 14.30 selesai.
sambutan dari pemimpin kuda lumping. Setelah sambutan pemimpin kuda lumping, sambutan Pak RT. Setelah sambutan Pak RT, sholat asar. Setelah sholat asar baru tarian dewasa laki-laki. Sebelum sholat asar. Gini Pak. Tadi kan Bapak menyatakan bahwa Bapak membawakan saksi, tadi seorang fotografer, terus penabuh gendang, itu relokasinya ke apakah mereka melihat anak-anak itu posisinya berada di situ? Ya, atau Bapak cuma mau menanyakan gini, atau Bapak cuma mau mengatakan bahwa ini loh jadwal kuda lumpingnya, kuda gepangnya, atau mereka melihat gitu loh Pak secara langsung keberadaan anak-anak tersebut Pak? Jadi untuk membuktikan pukul berapa terdakwa sampai di kuda lumping. Untuk membuktikan pukul berapa saksi berada di kuda lumping. Untuk membuktikan pukul berapa katanya korban ada di kuda lumping. Itu tidak ada dibuktikan baik di penyidik maupun jaksa. Saya yang buktikan. Jadi supaya terang kan gitu. Karena peristiwanya kan mereka ternyata terbukti. Mereka sampai di kuda lumping terdakwa itu nonton sekitar pukul 13.30. Pada kapan saya kok bisa tahu? Karena saya tidak tanya jamnya Pak. Yang saya tanya acaranya. Karena kalau ditanya jam kan mereka nggak tahu jam di situ. Lebih kurang saja. Jadi saya tanya contoh. Ya kurang lebih. Saya tanya contoh. Saksi N, nah makanya saya tahu saksi N itu, yang saksi kunci JPU itu, saya tanya, kamu sampai di kuda lumping pada waktu, saya nggak tanya jam, pada waktu acara kuda lumpingnya apa? Pada waktu tari dewasa ibu-ibu. Saya tanya juga dengan saksi yang mendampingi saksi N. Nah, jam kamu sampai di kuda lumping apa? Pada saat tari ibu-ibu. Tari ibu-ibu itu berlangsung di atas pukul 14.45. Loh kok saya tahu? Nah, saya ada bukti foto, Pak. Bukti foto Pak RT pada waktu pukul 14.44 Pak RT masih pidato. Nah, pukul 14.44 Pak RT masih pidato. Setelah Pak RT pidato, acaranya tari dewasa ibu-ibu. Siapa yang membuktikan? Yang pemain gendang tadi. Enak makan kentang nih. Nah, jadi terbukti. Jadi makanya saya bisa menyampaikan bahwa saksi N tadi itu menurut dugaan kami berkata tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena menurut dia saat dia sampai di lokasi kuda lumping bertemu dengan terdakwa I dan bertemu dengan korban karena hanya dia sendiri yang melihat. Gini Pak, pertanyaan saya tadi gini Pak, bisa nggak Bapak atau gini korelasinya antara yang fotografer tadi, pemain gendang tadi, atau orang-orang dewasa lain yang melihat keberadaan anak-anak tersebut di situ Pak, di TKP Pak, di waktu kuda gepang, ada nggak Pak selain anak-anak kecil yang tadi Pak saksinya? Kalau yang menyaksikan semuanya anak-anak Pak, karena mereka ini anak-anak semua di bawah umur 15 semua, kecuali satu tadi Pak, yang saksi A yang dewasa Iya, saya tahu tadi yang seperti Bapak ceritakan tadi kan. Maksud saya ada nggak lain selain yang pemain gendang, si fotografer gitu, ada nggak mereka melihat posisi anak itu yang Bapak saksikan di TKP yang untuk jadi bahwa mereka menyaksikan anak-anak itu di TKP gitu loh Pak, di pemain gendang itu, di kuda gepang ya? Ya, kalau yang di kuda kepang, Pak, berdasarkan keterangan saksi semua anak-anak. Tapi kan gini, kalau dalam ilmu hukum pidana ini kan jaksa yang harus membuktikan. Sekarang bukti jaksa menuduh mereka ini bertentangan justru dengan saksi yang dihadirkan jaksa sendiri. Kan jaksa yang menghadirkan anak-anak itu kan semua jaksa, Pak. Bukan kami yang saksi A 2 orang, saksi anak O 1 orang, saksi anak A perempuan 1 orang, saksi N, itu jaksa semua yang menghadirkan. Enggak, iya kalau memang jaksa yang menghadirkan kan maksud saya gini Pak, paling enggak kan kita bisa menghadirkan jaksa yang meringankan juga buat keterangan dari para tersangka gitu loh Pak. Maksud saya apakah ada orang-orang dewasa yang melihat keberadaan anak-anak itu di situ? Karena waktu acara kuda gepang kan otomatis tuh orangnya banyak tuh Pak ya. Nggak mungkin sekitar 10 aja, kan nggak mungkin anak-anak semua, kan pasti ada orang dewasa. Nah, pertanyaan saya, apakah ada orang dewasa atau orang tuanya yang menyaksikan anak tersebut berada di TKP kuda gepang? Ada, yang saksi A dewasa tadi yang di atas sumpah kan cuma saksi itu yang disumpah. Selain itu Pak? Selain dari yang si A Pak? Ya nggak ada Pak. Kita nggak ada saksi, karena jangankan ini Pak, ini mohon maaf saja ya, saya menghadirkan saksi tukang gendang itu saja, itu dengan setengah memelas segala macam. Nggak mau takut Pak. Yang pemimpin kuda kepang aja nggak mau saya temuin untuk saya hadirkan jadi saksi.
Bahkan ada tetangga-tetangga yang lihat foto segala macam, saya mau minta juga nggak mau, mereka takut. Nah, sedangkan gini maksud kami, oke lah itu saya, artinya saya udah berusaha, kan ada saksi saya. Tapi jaksa apa saksinya? Kan itu jaksa yang hadirkan justru menguatkan kami. Nah, sekarang yang jaksa mendakwa kami, mendakwa terdakwa tadi, dengan buktinya, saksinya sudah menguatkan kami. Nah, terus yang dia mendakwa tadi apa dasarnya sehingga mendakwa dan ternyata malah dinyatakan bersalah? Apa kira-kira gitu, Pak? Karena kan yang membuktikan kan yang menuduh harusnya. Tapi oke lah, kami juga udah berusaha kan. Nah, tapi kan harusnya yang mendakwa yang membuktikan. Kan tidak terbukti. Itu masalahnya, Pak. Bahkan kami mampu membuktikan, nah itu tadi alurnya tadi ya. Karena gini Pak, gini ya, tersesatnya perkara ini kalau menurut saya, tersesatnya perkara ini karena tidak tahunya alur waktu di Kuda Lumping tadi Pak. Sehingga kawan-kawan itu jadi nggak tahu, berbenturan semua. Begitu kami saya tahu buktikan alur waktu, karena kan gini kan terkait Pak, TKP Kuda Lumping sama TKP pembunuhan itu terkaitnya dari mana? Tadi saya sampaikan pelaku terdakwa tadi sampai di Kuda Lumping, saksi sampai di Kuda Lumping katanya, dakwaan korban di Kuda Lumping. Nah tentu kan harus tahu waktu di situ supaya jelas, supaya terang perkara ini. Makanya saya buktikan melalui apa? Melalui foto. Nah, bahkan foto-foto kami tidak dimasukkan dalam putusan sebagai bukti tertulis kami mohonkan. Itu satu, Pak. Di foto-foto tersebut ada tertera waktu nggak, Pak? Ada, jamnya gitu. Makanya ada. Saya kan hadirkan Ada ya? tadi saksi. Tadi makanya saya bilang, yang melakukan fotonya kan saya hadirkan saksi, membenarkan foto itu, satu. Bukan. Maksud saya, setelah foto itu dicetak, apakah dalam foto yang sudah tercetak itu ada jam-jamnya, Pak? Ada Pak, lokasinya ada lokasinya, Ada ya? jamnya. Ya karena kan dari foto dari handphone yang asli, bukan dari ser-seran. Alhamdulillah kami ketemu kan, kami ketemu alhamdulillah kan dibukakan jalan tadi ketemu. Makanya saya tahu jadwal bahwa saksi N itu sampai di lokasi Kuda Lumping di atas pukul 14.44. Karena dia menerangkan di muka sidang sampai di Kuda Lumping itu acara tari dewasa ibu-ibu. Saya tanya lagi ya. Nonton tidak tari anak-anak? Tidak. Nonton tidak tari barong? Tidak. Nonton tidak sambutan RT pemimpin? Tidak. Jadi kan jelas. Makanya apakah memang masih hidup korban pada pukul 14:45 ke atas itu atau apa? Karena dakwaan jaksa kan pukul 14. Itu yang masih menjadi misteri, ya kan? Iya, Menurut artinya kan versi, gini. ya kan? Gini Pak, artinya kan gini. Dakwaan jaksa kan tidak terbukti artinya. Lah kenapa dihukum terdakwa? Karena dakwaan jaksa pukul 13.50 mereka pergi ke krematorium TKP 1. Pukul 14.00 korban dibekap, kehilangan nyawa, diperkosa. Pukul 14.45. Oke, sekarang gini Pak, supaya tadi Bapak mengharapkan ada yang kontra gitu kan Pak ya? Ya, benar. Supaya kita gini, oke. Ya. Saya mau gini Pak, saya cuma mau bedah deh Pak. Makanya pertanyaan saya tadi, di dalam areal Kuda Gepang, otomatis orang itu banyak Pak di situ, masanya banyak. Ya kan Pak, bahkan akan ada sambutan dari kepala desa kalau nggak salah tadi, tolong salah kalau saya koreksi ya. Yang saya pertanyakan, yang saya tanyakan dari tadi berulang-ulang kepada Bapak, apakah dari sekian banyak orang yang di situ dewasa itu tidak ada satupun orang selain yang umur 15 tahun tadi Pak ya, yang selain umur 15, tidak ada yang melihat keberadaan ketiga anak tersebut di dalam areal Kuda Gepang itu Pak? Ya, jadi gini Pak. Kalau yang ketemu pasti banyak. Tapi kan mereka ini nontonnya kan jauh, bukan di kampungnya Pak. Jadi banyak nggak kenal dia, nggak tahu. Kan mereka ini nonton. Melihat aja Pak, tanpa harus kenal. Kan kalau kita melihat nih ada foto mereka, oh saya rasa saya pernah lihat anak ini di sekitar jam sekian, yang orang dewasa gitu. Kira-kira ada nggak? Pernah Bapak memintai keterangan nggak kepada yang orang-orang yang menonton di situ? Nggak ada Pak, belum ketemu kami. Oh nggak ada. Oke Pak Nawawi. Pak, kalau menghadirkan saksi ada charge ini ya, itu kan dari pihak penasihat hukum ini ya, pelaku terdakwa ya,
Ya, betul. Iya. Itu dihadirkan setelah saksi-saksi fakta atau setelah ahli dihadirkannya? Itu kalau nggak salah kemarin setelah ahli, Pak. Itu dihadirkan serta merta atau permintaan sebelumnya, sebelum sidang yang lalu sudah diminta akan menghadirkan Kami minta, saksi-saksi Pak. ada charge. Ya, memang di apa tanya majelis kan apakah mau menghadirkan, kami memang menghadirkan berserta bukti tertulis, Pak. Bukti surat kami ajukan juga. Yang hasil foto-foto tadi. Saksi ada charge itu masuk nggak di dalam pertimbangan, di dalam putusan? Keterangannya, Ya, ya keterangannya ada. sama nggak dengan yang Bapak ceritakan barusan? Makanya saya bilang tadi, Pak, ada bagi kami dugaan pengaburan fakta tadi karena tidak lengkap. Enggak, Yang pertanyaan gini aja Pak. Pertanyaan itu Bapak tolong jawab. Ada Ya. tidak keterangan yang sudah yang saksi Bapak tadi itu dibuat dalam putusannya Pak? Itu aja. Jadi jangan kita kaburkan dulu supaya kita pelan-pelan bahwa kalau memang ada, ya kalau kata Bapak ada yang dikurangi dari keterangan saksi-saksi itu, ada yang dikurangi gitu loh, supaya kita jangan menduga yang aneh-aneh dulu, kita cari poinnya gitu loh Pak. Gitu Pak Mawawi ya. itu, Pak, Iya. tidak lengkap. Iya, betul, Oh, betul. tidak lengkap. Iya. Contoh, ini contoh Kan, saja. kan intinya yang ingin dibuktikan di dalam keterangan saksi ada cas itu ya, intinya adalah bahwa si pelaku itu pada saat kejadian tidak berada di TKP, tapi berada di kerumunan orang di kuda lumping, kuda kepang, kan begitu yang ingin dibuktikan itu kan keberadaannya gitu kan. Dua, Dan Pak, soal tempus dan lokus itu yang mau dibuktikan. Ya, benar, Pak. Jadi kami ada dua yang kami buktikan. Satu yang tadi benar, bahwa saksi yang kami hadirkan itu pertama menerangkan bertemu dengan mereka pada waktu pukul mereka didakwakan melakukan tindak pidana tersebut. Bahwa mereka tidak di sana, tapi di Kuda Lumping. Itu satu. Yang kedua, kami ingin membuktikan bahwa saksi yang jaksa-jaksa hadirkan tadi, yang saksi N itu bertemunya pada pukul di atas 14.45. Itu yang kami ingin buktikan karena dakwaannya kan di pukul 14.00 kan sudah meninggal. Kalau memang, nah makanya saya lagi berandai-andai saja. Itu terbukti sebenarnya Pak fakta. Tapi kalau memang ternyata dianggap memang ketemu, lah ketemunya kan kalau menurut keterangan saksi yang benar, yang N tadi, dia sendiri menyatakan pukul 2:30 ke atas. Nah, kembali ke putusan Pak, kembali ke putusan. Apakah ya kesaksian ada cas itu dikomentari nggak, dipertimbangkan tidak oleh majelis terhadap keterangan saksi ada cas itu? Ya, keterangan saksi ada cas, Pak, yang sangat menguntungkan kami itu tidak dimasukkan. Contoh, ini saya Katanya sampaikan. dimasukkan tadi barusan. Ya kan keterangannya kan tidak semua dimasukkan. Kan kalau keterangan itu kan banyak, Pak. Contoh, ini saya contohkan saja. Keterangannya yang menerangkan bahwa dia, ini contoh keterangan saksi yang anak dua tadi ya, misal contoh ya. Keterangan saksi anak dua tadi, benar pergi ke Kuda Lumping, benar, masuk. Sampai di sana orang berapa kamu pergi? Orang sekian masuk. Tetapi keterangan dia yang menerangkan bertemu dengan terdakwa, ngobrol, misal contoh ya, minum es bersama Udah itu beres. ada. Satu contoh. Udah beres. Ya, kedua keterangan saksi N. Keterangan saksi N tadi yang saksi kunci tadi bahwa dia nonton ke Kuda Lumping, padahal di muka sidang menyatakan kan di pukul 2:30 sampai di BAP pukul 2:30. Berarti intinya gini Pak ya, seluruh keterangan saksi yang Bapak hadirkan ada cas itu tidak termuat keseluruhannya di dalam putusan itu Pak ya, dalam prima hakim tadi Pak ya. Iya, seluruh keterangannya sekarang ya. Oke. Sekarang tadi ada Bapak menyatakan bahwa Bapak merekam semua jalannya persidangan itu. Iya, kan Ya untuk kan? ini. Ya, Untuk berarti kan pembuktian saya. nanti Bapak punya bukti nih, rekaman yang setiap saksi itu Bapak rekam. Ini Pak ya, kesaksiannya di pengadilan Pak ya? Iya, Di kan hakim untuk ya? bahan pembelaan kan? Ya, oke. Berarti kan nanti Bapak bisa membuktikan itu kan? Iya, Dengan yang saling punya videonya Bapak itu kan? iya.
Kalau bukti senjata ataupun berupa kayu ataupun sajam itu ada nggak, Pak? Enggak, Pak. Enggak. Dakwaannya kan gini, Pak. Dakwaannya kan dibekap, Pak. Bahwa Dibekap. dengan Iya, tangan ya, dengan tangan ya Pak ya. Iya, mulutnya dibekap dengan tangan oleh para pelaku itu rame-rame kan. Kemudian Iya. kehilangan nyawa. Baru diperkosa. Ini boleh nggak saya vulgar cerita ini pemerkosaannya? Eh, Cuman pakai istilah aja nanti, Pak ya. Oke ya. Jadi Oke. pertama Boleh, tapi jangan pakai ya, oke, langsung oke. Ya, ini, oke, pakai oke. istilah aja. Ya, oke. Pertama dilakukan oleh terdakwa I lewat depan. Kemudian disusul oleh 3 orang anak-anak umur 12-13 tahun itu tadi semuanya semuanya dari belakang. Dari belakang artinya Saya kira pembuangan, nggak Pak, usah lah ya. Nggak usah lah kalau yang gitu-gitu Terlalu ini nggak usah, Pak. nggak perlu. Terlalu Jadi gini aja. terlalu Pak Wawan, Ya. yang Bapak yakini benar ya, bisa mengubah pandang ya keyakinan majelis kasasi. Kira-kira bukti apa yang akan Bapak ceritakan? Satu, Pak. tambahannya ya. Satu Materi ini, apa maksud saya? Materi apa? Materinya, Pak, materinya. ya, jadi gini, materinya pertama bahwa mereka semua pelaku terdakwa ini, Pak, saya kan pegangannya kan dakwaan jaksa, Pak. Saya itu nggak lari kemana-mana kan, berdasarkan dakwaan jaksa saja. Jadi pada waktu peristiwa pidana itu didakwakan, mereka semua ada di Kuda Lumping. Satu, berdasarkan keterangan saksi yang saya jelaskan tadi. Satu. Kemudian yang kedua, bahwa dari keterangan saksi kunci JPU, saksi N tadi, ternyata kan menerangkan bahwa bertemu dengan korban, katanya yang sama-sama, inilah saksi yang menguatkan katanya terdakwa ini tadi, orang 4 ini yang pelaku ini tadi. Bertemu dengan korban dan terdakwa I, itu ternyata pukul di atas 2:30. 2. Kemudian berdasarkan hasil visum. Hasil visum pertama, tidak ada sidik jari para terdakwa. Kedua, tidak ada DNA sperma para terdakwa. Ketiga, katanya tadi kehilangan nyawa dengan dibekap. Ada ternyata luka lebam di dagu, bekas pukulan benda tumpul. Ada luka di leher. Pemerkosaan dilakukan menurut dakwaan setelah korban kehilangan nyawa. Ternyata terbukti di visum menurut keterangan ahli sendiri di muka sidang, diperkosa dulu baru kehilangan nyawa. Jadi dasar itu saja menurut kami dakwaan jaksa itu sudah bertentangan, tidak terbukti. Apalagi yang mau mereka dipersalahkan. Apa kira-kira dasar dakwaan itu ternyata bisa dibukti? Apa berdasarkan visum bertentangan dengan dakwaan? Berdasarkan keterangan saksi tidak ada saksi, hanya satu tadi saya sampaikan bapak-bapak, didasarkan mungkin keterangan BAP mereka yang mengakui perbuatan tersebut. Terdakwa ini Pak empat-empatnya di BAP mengaku. Tetapi dibuka sidang mereka nyampaikan, mereka itu mengaku. Kan Bapak bisa lihat dari apa medsosnya bapaknya si anak A itu, bahwa mereka mengalami kekerasan. Dan waktu diperiksa mereka tidak didampingi. Ini kan peradilan anak. Seharusnya waktu mereka ditangkap, mereka itu waktu diperiksa, mereka harus didampingi oleh orang tuanya. Kekerasannya dalam bentuk apa tuh Pak? Kekerasannya dalam bentuk apa tuh Pak? Pemukulan atau apa gitu, fisik? Iya semua, fisik dan verbal. Itu Ada keterangan buktinya, mereka. Pak, ya? Ada di muka sidang mereka nyampaikan. Sebentar Kasus Pak Cirebon Mawan, ini. sebentar Pak Mawan ya. Pak Ya. Mawan sebentar. Ini Kasus Cirebon ada ini. pertanyaan dari Pak Yadiman. Kenapa tidak didalilkan anak di bawah umur tidak bisa dihukum? Nah, silakan Pak Mawan. Oh, anak di bawah umur Pak tetap bisa dia, bukan dihukum tapi dia tindakan tetap bisa. Siapa yang nggak bisa dihukum? Tetap bisa, tetapi apa namanya tentu sesuai dengan norma yang ada, pasal-pasal yang menjerat mereka. Contoh, ini contoh saja kan, mereka kan pada waktu proses memang mereka tidak ditahan, tetapi mereka tidak pulang ke rumah kan di apa LPKS. Nah setelah putusan, makanya saya sampaikan, kan putusannya kan 3 orang anak itu kan diberikan tindakan. Tindakannya apa? Dalam bentuk pelatihan di LPKS 1 tahun.
3 orang anak yang 12-13 tahun tadi, yang terdakwai yang umurnya sudah sudah 17 itu dihukum 10 tahun. Yang dakwaannya kemarin pidana mati itu, yang tuntutannya pidana mati itu. Ya Itu kan yang kalau kata-kata Bapak tadi kan, Bapak tidak berapapun hukumannya itu tidak jadi masalah yang sekarang